Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abinatu Bifari, NIM 1520037 kelas HTNA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hudud, taksir, kisos, dan diyat. Yang pertama ada pengertian hudud. Kata dasar hudud adalah had menurut bahasa berarti mencegah. Disebut hudud karena hukuman itu dapat mencegah terjadinya perbuatan mengakibatkan jatuhnya hukuman. Sedangkan menurut syara, hudud adalah hukuman yang terukur atas berbagai perbuatan tertentu atau hukuman yang telah dipastikan bentuk dan ukuran di dalam syariat, baik hukum itu karena Allah, melanggar hak Allah, atau merugikan hak manusia. Hudud terbagi menjadi 3 macam, yaitu hukuman mati, hukuman pancung, dan cambuk, meskipun disertai dengan penyaliban atau pengasingan. Adapun jenis-jenis hudud yaitu yang pertama ada had zina. Hukuman zina ditegakkan untuk menjaga keturunan dan nasab. Yang kedua ada had al-qadhf. Hukuman orang yang menuduh berzina tanpa bukti untuk menjaga kehormatan dan harga diri. Yang ketiga ada had al-khamr. Hukuman orang minum khamr, minum memabukkan, untuk menjaga akal. Yang selanjutnya ada had as-sariqah. Hukuman pencuri untuk menjaga harta. Yang kelima ada had al-hirabah. Hukuman para perampok untuk menjaga jiwa, harta, dan harga diri, kehormatan. Had al-baghi. Hukuman pembangkang untuk menjaga agama dan jiwa. Dan yang terakhir ada had ar-ridha. Hukuman orang murtad atau untuk menjaga agama. Selanjutnya yaitu pengertian dari taksir. Taksir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman taksir. Pelaksanaan hukuman taksir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah ataupun perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Taksir adalah sanksi atas kemaksiatan yang di dalamnya tidak had dan kafaroh. Pada dasarnya, sanksi taksir ditetapkan berdasarkan pendapat seorang qadhi dengan mempertimbangkan kasus, pelaku, politik, dan sebagainya. Abdurrahman al-Maliki mengelompokkan kasus taksir menjadi 7, yaitu yang pertama pelanggaran terhadap kehormatan, yang kedua penyerangan terhadap nama baik, yang ketiga tindak yang bisa merusak akal, 4 penyerangan terhadap harta milik orang, 5 gangguan terhadap keamanan atau privasi, 6 mengancam keamanan negara, 7 kasus-kasus yang berkenaan dengan agama, 8 kasus taksir lainnya. Secara bahasa, taksir merupakan masdar kata dari azharo yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Taksir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan taksir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada harimah, atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqaha mengartikan taksir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah, oleh Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Taksir sering juga disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kafarat. Hukuman taksir adalah hukuman yang bersifat pengajaran terhadap berbagai perbuatan yang tidak dihukum dengan hukuman hudud atau terhadap keahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya, hanya syaratnya tidak cukup. Misalnya saksi tidak cukup dan sebagainya. Pelaksanaan hukum taksir ini serahkan kepada penguasa yang akan menjatuhkan hukuman. Dan dalam hal ini hakim atau penguasa memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman
taksir kepada pelaku tindak pidana yang hukumannya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Pemberian hak ini adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan, dan tindak pidana yang dikenakan hukuman taksir selain tindak pidana yang dihukum dengan hudud, kisos atau diat dan kifarat. Bentuk hukumannya bisa berupa hukuman mati, kurungan, pengasingan, salib, ancaman, denda, dan sebagainya. Macam-macamnya dilihat dari hak yang dilanggar. Taksir dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama jarimah yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti pencurian, penimbunan bahan pokok, dan lain-lain. Bisa dikatakan juga dengan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena meninggalkan kewajiban seperti tidak membayar zakat. Yang kedua ada jarimah yang berkaitan dengan hak perseorangan, yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu atau bisa juga sebagai suatu siksaan yang dijatuhkan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, seperti penipuan, pengkhianatan, penghinaan, dan lain-lain. Dari segi sifatnya, jarimah taksir dibagi menjadi 3 bagian. Selanjutnya ada pengertian kisos. Yang pertama ada definisi rukun dan syarat kisos. Kisos secara bahasa berarti sama rata, sepadan. Kata ini diambil dari kata was, artinya pemotongan, atau dari kata iktisos al-absar, atau mengikuti jejak. Pengertian terakhir inilah yang dimaksud kisos dalam bahasa ini, karena penggugat kisos mengikuti jejak yang sama yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Rukun kisos dalam kasus pembunuhan ada 3, yaitu adanya tindak pembunuhan dengan sengaja, zolim, korban pembunuhan. Pelaku pembunuhan, syarat wajib kisos ada 3, yaitu pelaku pembunuhan telah mukallaf, berakal, dan balik. Pelaku pembunuhan bukan orang tua korban. Dan yang 3, status korban tidak lebih rendah dari pelaku pembunuhan sebab kufur atau perbudakan. Seorang muslim yang membunuh orang kafir, baik kafir hurbi, kafir zimmi, maupun kafir mu'ahid, tidak diwajibkan dikisos. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim tidak dikisos sebab membunuh orang kafir. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Orang merdeka tidak dikenai kisos sebab membunuh hamba sahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Yang kedua ada kejahatan yang mengakibatkan hukum kisos adalah tindak kejahatan dengan cara apapun untuk membunuh seseorang. Tapi di dalam hukum kisos ada yang menarik, yaitu kisos bitasabub. Kisos bitasabub adalah apabila orang bersaksi bahwa seseorang telah melakukan pembunuhan sehingga hakim mengisosnya, namun mereka kemudian mencabut kesaksiannya dan menyatakan bahwa kesaksian tersebut palsu dan mengetahui bahwa terdakwa dikisos sebab kesaksiannya, maka keduanya wajib dikisos karena telah menyebabkan kematian seseorang dengan sumpah palsu. Kasus ini tidak jauh berbeda dengan paksaan untuk membunuh. Syarat-syarat kisos di luar hukum mati. Kisos di luar hukum mati mencakup kisos terhadap tindak pencederaan terhadap organ tubuh dan anggota badan, termasuk luka-luka di tubuh, luka sayatan, dan luka tusukan di kepala atau di wajah bila mungkin terjadi.
Kisos terhadap luka di badan, luka di kepala, dan organ tubuh. Kisos di luar hukuman mati ada dua macam, yaitu kisos di atas luka-luka di kepala dan kisos di atas luka-luka di organ tubuh. Pertama, tindak pencederaan yang menyebabkan luka yang tidak mengenai tulang seperti luka tusuk dan luka yang tidak mengores batok kepala, atau pencederaan terhadap tulang seperti memecahkan tulang pergelangan atau lengan, meretakkan tulang, dan menyebabkan sendi terkilir. Tidak wajib kisos karena dalam kasus ini sulit untuk menjatuhkan saksi hukum yang sama dan dikhawatirkan terjadinya balasan yang berlebihan. Kedua, kisos juga berlaku terhadap seluruh tindakan pencederaan organ tubuh yang mengenai persendian mata berlaku di kisos. Karena melukai mata orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat haluan nyawa atau dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa tidak melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Quran Surat Al-Maidah. Saksi yang sebanding dalam kejahatan seperti ini dapat dilaksanakan karena luka-luka seperti ini mengenai persendian, akan tetapi tangan yang sehat tidak boleh dikisos karena telah memotong tangan yang cacat atau lumpuh dan sebagainya. Selanjutnya adalah diyat. Kata diyat secara etimologi berasal dari kata wadiyan wa diyatan. Bila yang digunakan masdar wadiyan berarti salah atau mengalir yang sering dikaitkan dengan lembah, seperti di dalam firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua. Akan tetapi jika yang digunakan adalah masdar diyatan, berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan atau jinayat. Harta yang diberikan sebagai ganti cari jiwa yang terbunuh. Sedangkan diyat secara etimologi syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat pada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan jinayat yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban. Definisi ini mencakup diyat pembunuhan dan diyat anggota tubuh yang diciderai. Sebab harta ganti rugi ini diberikan kepada korban bila jinayatnya tidak sampai membunuhnya, dan diberikan kepada walinya bila korban terbunuh. Diyat ada dua macam, yaitu yang pertama diyat kabir, denda besar, yaitu 100 ekor onta dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil diwajibkan denda berat karena sebagai ganti hukum bunuh atau kisos yang dimaafkan pasal pembunuhan yang betul-betul disengaja. Denda ini wajib dibayar tunai oleh yang membunuh sendiri. Hal ini dilandasi hadis Nabi, siapa membunuh orang dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun, 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, melakukan pembunuhan semi sengaja, denda ini wajib dibayar oleh keluarganya diangsur dalam waktu selama 3 tahun. Tiap-tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiga. Yang kedua, diyat sohir atau denda ringan. Banyaknya 100 ekor unta juga tetapi dibagi 5, 20 ekor unta betina umur 1 tahun masuk 2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2 tahun masuk 3,
20 ekor unta jantan umur 2 tahun masuk 3 tahun, 20 ekor unta betina umur 3 tahun 4 masuk 4 tahun, 20 ekor unta jantan. Dia jauhir atau denda ringan banyaknya 100 ekor unta juga tetap dibagi 5. Denda ini wajib dibayar keluarga yang membunuh dalam masa 3 tahun. Tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta tersebut. Ini pendapat sebagian ulama. Ringannya denda dipandang dari 3 segi. Yang pertama, jumlahnya yang dibagi 5. Yang kedua, digibkan atas keluarga yang bersangkutan. Yang ketiga, diberi waktu 3 tahun. Berat denda dipandang dari 3 jenis juga. Yang pertama, jumlah denda hanya dibagi 3, sedangkan tingkat umumnya lebih besar. Yang kedua, denda diwajibkan atas yang membunuh itu sendiri. Yang ketiga, denda wajib dibayar tunai. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.